Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini di edisi hari Rabu. Kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu, dan nanti kita akan juga mengadakan doa persatuan. Oleh sebab itu, kita boleh memberikan permohonan doa-doa kita, dan nanti para hamba-hamba Tuhan akan berdoa khusus untuk doa permohonan kita. Untuk itu, kita awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu pujian. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kita akan lanjutkan dengan doa buka. Saya minta Pendeta Joni Simbolon untuk doa buka. Silakan Pendeta Joni Simbolon untuk doa buka. Ya, kita berdoa. Pada siang hari ini Tuhan, kami yang ikut bergabung di Zoom online ini untuk mendalami firman Tuhan, pembahasan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah dipercayakan untuk membawakannya. Dan biarlah semua penyembahan kami hari ini boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu dan berkat bagi kami semua yang ikut mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan berkati acara ini berjalan dengan baik, alat-alat yang digunakan agar tidak ada gangguan, dan semuanya boleh menjadi sukacita bagi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita mengenai terlalu lelah untuk berlari. Masih tetap kita akan belajar dari pengalaman hidup seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta PH Sinaga. Sebelum kita mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagu tema kita, I Will Go.
Baik, selanjutnya kita serahkan kepada pendeta PH Sinaga untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Silakan pendeta. Baik, selamat siang semua. Baik, terima kasih. Walaupun hanya beberapa orang kita yang hadir ya, 17. Ya, 17 pendeta. Ya. Baik, sebagaimana sudah diadakan acara ini setiap tengah hari, tentu kesempatan yang indah kita akan gunakan. Tentang pelajaran sekolah sahabat ini, sebagaimana sudah dicanangkan ya, untuk satu kuartal ini judul istirahat dalam Kristus. Kadang-kadang saya memikirkan juga istirahat apa yang dimaksud ya. Istirahat dari dunia ini tidak. Istirahat sesudah kita bekerja, ya termasuk. Ya. Jadi istirahat itu bagi orang yang bekerja. Begitu ya kira-kira pandangan saya untuk sekilas. Lalu untuk minggu ini bebas untuk beristirahat. Minggu-minggu yang lalu ya ada beberapa judul-judul tentang istirahat. Minggu ini bebas untuk istirahat. Kalau diberikan kepada saudara istirahat untuk dalam suasana bekerja, ya berarti orang bekerja itu mengadakan kegiatan, menggunakan energi, tenaga, sehingga membutuhkan istirahat. Orang yang melakukan pekerjaan itu membutuhkan istirahat. Tapi istirahat yang mana? Karena diberikan kebebasan toh. Kalau kita dibuat pilihan, mau pilih istirahat kapan kita? Kalau biasanya, ini saya terbayang dengan waktu. Waktu kita 24 jam yang sudah ditaksir ya, 24 jam satu hari. Yang sebenarnya katanya tidak penuh 24 jam, tapi hanya 23/4 jam satu hari itu. Tapi dibulatkan 24 jam. Oke, 24 jam itu digunakan orang normalnya dibagi 3. Istirahat 8 jam, bekerja 8 jam, dan 8 jam lagi di mana? Nah ini, mari kita simak, saya tidak akan bahas itu, tapi hanya sekedar pandangan. 8 jam diminta kita untuk istirahat, 8 jam diminta, ya jam-jam kantor 8 jam. Dan 8 jam lagi digunakan untuk apa? Apakah keistirahatnya atau mengadakan kesibukan yang lain? Nah ini. Pada umumnya, orang istirahat sesudah capek bekerja. Berarti kalau orang tidak bekerja, buat apa istirahat? Untuk hari ini, pelajaran ini menyinggung terlalu lelah. Nah, ini. Ingat tadi, hanya 8 jam. Memang sebagai, ada beberapa di sini, saya lihat hamba-hamba Tuhan
sebagai gembala, ada 6 orangnya. Ya. Ada sudah pernah bukan 8 jam. Kalau waktu yang standar dipakai orang 8 jam dalam tugas. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan sebagai gembala, bukan 8 jam. Ya, saya sebenarnya tidak berani mengatakannya 24 jam. Tapi dalam 24 jam diminta bukan harus bekerja 24 jam, tapi standby. Saya kurang tahu kalau teman-teman gembala di sini apakah sudah pernah dibanguni oleh satu informasi atau berita pada jam 12 malam. Saya kurang tahu. Memang saya juga belum pernah. Tapi di saat saya butuh waktu untuk istirahat, ada juga pernah saya alami. Apakah saya siap untuk itu? Baik. Elia adalah seorang hamba Allah. Kita sudah tahu sejarahnya. Pada zaman Israel sudah terjatuh. Bangsa itu sudah menyimpang. Singkatnya, di zaman Raja Ahab. Raja Ahab pada waktu itu sudah sangat banyak mendukung atau katakanlah membangun penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa. Dan pada waktu diberitahu di situ, pada waktu Elia hendak berdiri tegas untuk menyatakan siapakah sebenarnya Nabi Allah. Apakah Nabi Baal atau Nabi yang di pihak Elia. Zaman itu Elia memang tegas. Walaupun Ahab sudah pernah mencari dia. Ini singkatnya. Pernah mencari dia, mungkin hendak membunuhnya. Tapi di suatu saat, pada waktu Obadya diperintahkan mencari Elia, memang Tuhan tunjukkan dalam perjalanan itu, waktu Obadya bertemu dengan Elia itu, dia katakan kepada Obadya, ya dalam pertemuannya, engkaukah itu? Obadya seorang yang takut kepada Tuhan. Pada waktu mereka bertemu di perjalanan, ya, sayalah, kata Elia. Kalau begitu, Obadya, pergilah kepada Raja Ahab, pulang ke istana, beritahukan, saya ada di sini. Wah, ini tegas ya. Padahal sebenarnya Elia sudah dicari-cari. Lalu apa jawab Obadya? Oh, bagaimana saya, tuanku, hendak kembali lagi kepada raja untuk memberitahukan, sedangkan Elia sedang memang dicari. Bukankah saya nanti yang didahulukan untuk dibunuh? Saya lah nanti yang duluan mati. Wah, terkejut juga ya. Tapi kalau Obadya yang terkejut, tapi kalau Elia saya kira tidak terkejut, karena Allah sudah menunjukkan kepadanya, ya mungkin melalui penglihatan atau juga meyakinkan bahwa Elia itu memang sebagai pesuruh Allah yang benar. Ya kemudian setelah terjadi itu, ya singkatnya mereka bertemu di Gunung Karmel. Waktu dibawa nabi-nabi itu, ya, dan mereka mau. Waktu diumumkan oleh Elia, pilih kepadamu 1 ekor sapi atau lembu. Potong-potong itu, korbankan itu. Saya juga kan demikian. 450 Nabi Baal. 400 orang Nabi Asyera. Coba bayangkan. Hanya saya, katanya Elia. Hanya sayalah Nabi Allah yang tetap masih hidup. Tapi saudara-saudaraku, kita diingatkan. Saya juga baca-baca. Ya, kalau dia sendiri begitu, apakah sanggup ya? Dari segi pikiran manusia lah. Tapi rupa-rupanya tidak. Dia punya juga pesuruh. Dia punya asisten. Dia punya teman-teman. Jadi ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sebagai umat-umat Tuhan, ingat,
bahwa saudara tidak berdiri sendiri. Masih ada yang lain. Ini membuat satu keyakinan juga buat saya pribadi. Kalau Elia mengatakan hanya sayalah yang hidup hamba Allah, Nabi Allah. Tapi memang sebenarnya masih ada pengikut-pengikutnya. Masih ada beberapa di antara orang Israel itu. Buktinya, saudara-saudaraku, ini sudah singkatnya ini, waktu dipersembahkan korban oleh nabi-nabi Baal, yang sudah diketahui Ahab ini, di Ketebel ini, gagal. Lewat tengah hari katanya, mulai dari pagi sampai lewat tengah hari, tidak ada. Sudah gonta-ganti mereka memanggil Tuhannya. Nabi Baal tidak muncul untuk membakar korban itu. Tapi singkatnya, di sore hari, Elia mengadakan korban itu. Hanya dia berdoa, ya, bahwa hanya Engkau Allah, tidak ada yang lain. Disinilah ditunjukkan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga, kadang-kadang kita percaya dengan nabi-nabi yang lain, kadang-kadang percaya dengan Allah-Allah yang lain. Harus tegas kita, Allah hanya satu. Allah itu siapa? Bukan nama sebutan ya, bukan maksudnya sebutan yang saya mau perbincangkan, tetapi hanya satu Allah. Percaya kepada satu Allah, tunjukkan dirimu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang benar. Tidak lama korban Elia terbakar. Padahal sudah banyak macam, sudah dilihat sampai 7 kali korban itu dibasahi dengan air. Sampai sekeliling korban itu, parit-paritnya penuh katanya. Itu pun habis terbakar, kering semuanya. Menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup memberikan mujizat kepada nabi-nabi palsu itu. Bayangkan, bukan hanya nabi yang 450, ada nabi Asyera, ada masyarakat orang Israel yang cukup banyak. Dan ingat, di antara orang Israel itu tetap ada sebagai pendukung daripada Elia. Tahukah saudara-saudaraku, kalau kita baca sepintas mungkin Elia lah yang membunuh semua nabi-nabi Baal itu? No. Tapi Elia memerintahkan, hai teman-temanku, atau pesuruh-pesuruhnya, orang-orang Israel yang percaya kepada Allah, tangkap ini semua nabi-nabi Baal ini. Tangkap nabi-nabi Asyera ini. Tangkap mereka yang tidak percaya kepada Allah. Bawa ke sungai. Kalau hanya Elia melakukan ini, mustahil saudara-saudaraku. Di situ kita diberikan kekuatan, tidak hanya satu orang saudara. Banyak lagi yang masih ikut kebenaran Allah. Jadi jangan kecewa. Ya, jangan ragu-ragu. Tetap berdiri dalam kebenaran Allah akan ditunjukkan siapa-siapa teman-teman kita. Saat itu mereka berduyun-duyun. Coba, bukan mudah itu saudara-saudaraku. Di Alkitab sangat-sangat singkat diceritakan. Maka mereka memboyong mereka, nabi-nabi itu. Waduh, nabi saja sudah 900-an. Bagaimana orang-orang lain yang pengikut? Bukan mudah menangkap orang mau dibawa ke pembantaian. Di situ sangat diyakinkan, Elia itu sangat yakin bahwa Tuhan yang berdiri. Tapi saudaraku, dalam pelajaran hari ini, ada satu atau sedikit masalah sesudah ada respon daripada Ratu Isabel. Diberitahukan bahwa, ini masih panjang sebenarnya, masih ada beberapa hari, barangkali ada mujizat lagi terjadi di musim kemarau, harus turun hari itu hujan. Dengan satu mujizat yang ditunjukkan oleh Elia, beritahu kepada Ahab, pergilah kemana? Ke Israel. Berangkat ke Israel. Jangan terlambat. Karena sebentar lagi akan hujan lebat. Kepada pelayan daripada Elia ditunjukkan itu.
seakan-akan ya sampai 7 kali dia berulang-ulang melihat apakah sudah ada tanda-tanda. Sampai 7 kali barulah segumpal awan muncul dari atas lautan. Itu menunjukkan bahwa hujan lebat akan terjadi sebentar lagi. Tapi itu sudah terjadi dan sudah terjadi. Ahab didahului oleh Elia tiba di Israel. Itu sudah terjadi. Tapi Isabel tidak tinggal diam. Bagaimana caranya harus menangkap Elia? Coba dendam, saudara-saudaraku. Ini sebenarnya tidak perlu dibahas. Karena bagaimanapun hamba-hamba Tuhan akan nanti merasa kecut kalau selalu di balik kebenaran itu ada yang ingin untuk menjatuhkan, ingin untuk membatalkan tujuan kebenaran itu. Tapi itu barangkali hendaklah kita kuat. Kalaupun itu ada, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali yang akan mempertahankan kebenaran. Menangkap Elia. Disinilah satu dalam pelajaran hari ini, dia terlalu lelah. Dikatakan terlalu lelah. Saudara-saudaraku, dia harus kabur. Lari. Lari dikatakan di situ 1 hari perjalanan. Coba bayangkan, saya kurang tahu jaraknya ini. Kalau misalkan saya jalan kaki ke Bogor, tidak sampai 1 hari. Tidak usah 1 hari udah nyampe. Jadi jauhnya mungkin bisa sampai ke Cipanas atau dari sini sampai kemana ya? Jakarta kemana itu? 1 hari perjalanan, saudara-saudaraku. Dia berjalan di padang belantara. Dalam perjalanan ini dia sudah sangat susah. Sudah sangat lelah. Itulah. Kenapa ini lelah ini? Elia, saya pikir-pikir. Saya baca. Memang bukan karena hanya lelah perjalanan, tetapi saudara-saudaraku, dalam benaknya Isabel telah mengintip dia. Itulah makanya dia harus lari. Tahu saudara-saudaraku, terduduklah dia di bawah satu pohon. Dia termenung. Dia berdoa. Ya. Apakah ini termasuk satu istirahat karena kelelahan? Istirahat karena ketakutan dari ancaman ratu? Apa yang dikatakan di situ? Kadang dia berpikir bahwa lebih baiklah saya mati. Lebih baik saya mati. Yang mungkin tidak pernah terngiang dalam hatinya seperti itu. Tapi di dalam kelelahan ini, di dalam kecapeannya, dalam perjalanan, dalam ketakutannya. Sampai dia katakan dalam doanya kepada Tuhan, tidaklah lebih baik saya dari nenek-nenek moyang saya. Saya tidak lebih baik daripada nenek moyang kita Abraham, daripada Ishak. Saya tidak lebih baik daripada nenek Yakub, Israel. Disitulah dia merasa tidak sanggup lagi. Apakah ini salah satu istirahat yang dibutuhkan saat dia sudah lelah dan takut? Dalam perjalanan 1 hari, saudara-saudaraku, saya yakin tidak ada persiapan untuk bontoknya atau makanannya. Saya tidak diterangkan di Alkitab. Tetapi begitulah kecapeannya itu membuat satu ketakutan dalam dirinya. Sehingga dia dalam waktu istirahat sejenak itu, di bawah pohon itu, dia harus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau dia terbayang kembali dengan kejadian yang di Gunung Karmel, dikatakan di sini bahwa dia tidak harus berbuat demikian. Tidak ada rasa kecut. Ini satu hal yang sudah sangat membanggakan hidupnya, seumur hidupnya.
Sampai-sampai dia sanggup bersama dengan pesuruh-pesuruhnya membantai 450 orang nabi. Tambah 400 nabi Asyera itu. Aduh. Tetapi apa yang tidak dikata? Itulah yang terjadi kepada Elia. Bagi saudara-saudaraku, bagi saya tidak tahu kapan saya berpikir sejenak di dalam pelayanan saya. Lalu saya kadang-kadang harus putus asa. Saudara boleh jawab sendiri, boleh introspeksi diri saudara, atau tanya kepada diri, apakah sudah pernah putus asa dalam pelayanan? Apakah saudara sebagai umat Tuhan sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, harus putus asa? Baiklah saya Tuhan, matilah per hari ini. Apakah sudah pernah berkata seperti itu? Kalau sudah pernah, saya yakin kita yang sudah hadir ini masih merasa bahwa masih lebih besar mujizat Tuhan, karunia Tuhan yang terjadi kepada saudara dan saya. Dan kalau belum pernah, ingat, kalau belum pernah, jika ini terjadi seperti pengalaman daripada Elia akan terjadi kepada saudara, ingatlah, masih lebih besar karunia Tuhan, mujizat Tuhan, pengalaman yang indah diberikan kepada saudara. Oleh karena itu, himbauan kepada kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terlalu berlalu membuatnya. Sehingga Elia merasa, untuk seketika itu ya, tentu untuk seketika, karena di balik keputusasannya itu, dia masih mengingat banyak mujizat-mujizat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan dia percayakan hal itu, bahwa dia akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Semoga pelajaran ini boleh membawa kita lebih kuat dalam iman kita. Tentu saudara-saudaraku, secara global kita tahu, pandemi ini membuat kita seperti ada kenangan yang tidak baik, terserah. Tapi bagi iman saya pribadi, bukan pandemi yang paling berat. Tidak. Saya bisa kok melakukan kegiatan. Walaupun dengan prokes. Saya yakin bukan itu yang paling berat kita hadapi sekarang ini. Tidak. Kalau ini pun gejala-gejalanya ke depan, tapi Anda harus tetap setia. Harus lebih kuat lagi. Karena di depan seperti nubuatan dalam buku Wahyu, akan lebih berat dari sini. Akan terjadi. Bahkan dikatakan, ingat, saya selalu arahkan ini bagaimana pengalaman orang-orang Waldensia. Ya. Tahun 1800-an, orang-orang Waldensia. Tidak lagi bergereja, tetapi membuat lubang, pergi ke hutan, ke pegunungan, untuk beribadah. Saudaraku, ini masih bisa beribadah di rumah. Kalaupun sudah ada gereja megah yang kita sudah bangun, kita masih bisa beribadah. Ini akan membuat satu imun yang kuat, agar iman kita tetap kuat. Kalaupun datang gejolak yang dialami seperti Elia ini. Tuhan memberkati, semoga kita tetap kuat. Elia adalah salah satu hamba Allah yang tetap setia. Terima kasih. Kita kembali kepada pemimpin. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga yang sudah memberikan garis besar dan konklusi dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Inilah saatnya untuk berdiskusi. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, silakan untuk bertanya. Ya, oke, silakan Pak Frank, silakan. Ya. Sambil menunggu yang lain. Ya. Pertanyaannya mungkin jawabnya singkat saja. Tapi ini pertanyaan yang cukup kita pahami bahwa manusia itu kan dikasih iman katanya. Kita beriman. Tetapi di sini kalau kita baca di pelajaran di bawah itu ya, ada cukup itulah sekarang ya Tuhan.
ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah pertanyaannya, nah imannya di mana ini? Kan iman menguatkan juga kehidupan. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Bagaimana ini? Iman Elia ada di mana ini pada saat ini? Sampai dia mau mati. Ambil nyawanya. Kan kalau kita singkatnya, udah mati saja saya Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang disuruh matikan. Mati sajalah saya. Gitu kan. Nah, imannya di mana itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang Elia adalah salah satu tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab. Ya, dia menjadi model contoh seorang hamba Tuhan yang beriman. Tapi ketika dia menghadapi masalah, ya, ketika dia terancam nyawanya, dia lari, lalu dia katakan lebih baik aku mati saja. Nah, di mana imannya pada waktu itu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Silakan Pendeta Sinaga. Tambah soalan dulu Pak, boleh? Sebentar Pak, ini mau menjawab atau mau bertanya? Mau tambah soalan, maksudnya mau tanya juga. Oke, sebentar Pak ya, biar terjawab dulu, nanti Bapak masuk di pertanyaan kedua Pak ya, sabar Pak ya. Oke Pak. Oke, baik, silakan. Oke, silakan Pendeta Sinaga menjawab dulu pertanyaan dari Bapak Franks. Pak James Frank, ya saya sudah rindu ketemu Pak James ini. Ya, gelitik saya. Betul. Ya. Elia sudah begitu teruji imannya. Sudah kuat. Tapi kalau kita baca itu dalam 1 Raja-Raja itu tadi, dalam perjalanan 1 hari Pak. Ini yang saya coba simak ya. Perjalanan 1 hari capek enggak ada persiapan, enggak tahu apa dari minumnya. Kalau sekarang kita tidak minum 1-2 jam, kalaupun di rumah, gimana rasanya apalagi pandemi begini, harus minum air hangat lagi. Tapi ini perjalanan 1 hari di padang belantara, kecapean, dan juga dibarengi dengan ketakutan. Karena dia sudah sedang diincar oleh Ratu Elizabeth. Pada waktu dia duduklah di satu pohon. Pohon apa namanya? Saya lupa tadi. Ya, ada satu pohon. Pohon arar. Iya, pohon arar, betul. Saya memang kurang kenal ini pohon arar. Tapi duduk di situ sampai dia berdoa, Tuhan lebih baik saya mati. Maksudnya tidak mungkin saya seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak lebih baik dari situ. Tapi dalam penderitaan saya ini, sudahlah, pasrah. Sebagai manusia, ya itulah mungkin yang bisa saya jawab, Pak James, Frank, bahwa dalam masa kritis dia dalam perjalanan itu. Perjalanan berarti stamina tubuh sudah sangat drastis turun, dan pemikiran juga dihantui ketakutan. Pasti dia lebih lagi drop. Mungkin imunnya tidak kuat lagi. Sehingga dia harus mengatakan itu. Saya yakin imannya masih tetap ada, tapi dalam saat itu, mungkin hanya seketika, dia bisa, dia memikirkan hal itu. Mungkin itu sudah di luar ya, di luar kemampuan dia lain ya. Tapi siapa tahu juga Pak James Frank itu mungkin punya jawaban. Itu dulu yang singkat saya jawab Pak. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga. Ada yang ingin tambahkan? Sebentar saya tanggapi dulu ya. Berarti itu apakah itu karena kelemahan manusia atau bagaimana? Ya, baik. Ya, ini sebenarnya sudah terjawab kemarin ini ya. Oke, Ibu Leni Sitompu dulu ingin memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ursina. Suara saya jelas? Sangat jelas Ibu. Silakan Bu. Jadi ini memang suatu pertanyaan yang menarik ya. Tapi saya ingin menjawabnya dari Alkitab saja. Mari kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17. Izinkan saya membaca ya. Dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi ini agak koreksi dengan pelajaran kemarin yang mengatakan hanya 3 tahun. Sebenarnya kalau di Alkitab dijelaskan 3 tahun 6 bulan. Kalau kita belajar pelajaran yang kemarin. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya karena Elia ini adalah manusia biasa. Walaupun dengan pertolongan Tuhan dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi dia adalah manusia biasa. Jadi ibaratnya ya, kita tiba-tiba diancam seseorang, ya, dan ancaman ini bisa menyebabkan kematian kita. Dan orang itu memang punya kuasa. Tentu sebagai manusia biasa kita shock. Ya, pertama shock, dan apa yang kita lakukan selanjutnya kita lari. Jadi karena Elia adalah manusia biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Leni Sitompul. Baik, terima kasih. Terjawab sudah, Pendeta. Ya, oke. Ya. Terima kasih ya, Pak Frank. Terima kasih. Kita lanjut sekarang ke Bapak Wisi. Ya, silakan Pak Wisi. Pertanyaannya Pak Wisi. Oke. Ya, silakan. Saya mau bertanya, siapa yang memberi kuasa kepada Elia untuk membunuh nabi-nabi itu? Dan apakah karena rasa bersalahnya dia sudah bunuh begitu banyak orang, lalu dia melarikan diri? Dan dia tidak yakin yang tindakannya itu adalah benar. Lalu dia melarikan diri, minta pembenaran daripada Allah, daripada Tuhan. Baik, itu aja Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan adalah, siapa yang memberi mandat atau kuasa kepada Elia untuk membunuh para nabi-nabi Baal tadi ya? Apakah karena itu sehingga dia melarikan diri dan ketakutan? Silakan Pendeta Sinaga untuk menanggapi pertanyaan Bapak Wisi. Baik, terima kasih Pak Wisi. Ya, walaupun saya belum begitu dekat dengan Pak Wisi, baru ini saya kenal. Tapi pertanyaan itu sepertinya agak susah dijawab ya. Tapi saya hanya menjawab karena situasi. Itu muncul dari Elia sendiri karena dia sudah terancam. Elia itu sudah terancam sebenarnya. Sedangkan Raja Ahab di pihak nabi yang lain, yaitu nabi-nabi Baal. Saya katakan tadi, Raja Ahab itu sudah mendukung akan dewa-dewa yang ada di Israel, yaitu pihak Nabi Baal. Sehingga Elia yang sendirian itu sudah sangat dibenci. Jadi karena Elia itu sudah sudah terhindar ya, sudah terasing, sudah terjepit, sudah terhimpit hidupnya sebagai nabi. Sehingga dia membuat satu komitmen lah, saya katakan. Dia undang semua nabi itu naik di Gunung Karmel. Dan ini saya yakin dia sudah mendapat petunjuk daripada Tuhan. Sehingga bila mana itu disampaikan, ini kan dia beritahukan kepada pihak Nabi Baal. Kumpulkan nabi-nabi Baal, bawa itu bangsamu yang memihak kepada kamu untuk membawa korban ke Gunung Karmel. Saya juga, saya akan bawa. Jadi sepertinya sudah ada persaingan. Persaingan dengan jumlah yang tidak seimbang. Yang menurut nabi-nabi Baal itu akan sudah menang di antara mereka. Tapi karena Elia selalu di pihak Allah, dia berani. Jadi tidak ada yang memerintahkan. Tapi perlu tahu bahwa Raja Ahab juga menyetujukan hal itu. Sehingga Raja Ahab pun menyaksikan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi timbulnya oleh karena sudah semakin dia terhimpit. Sudah terancam lah saya katakan.
Sehingga pada waktu dia usulkan itu untuk membuat korban di Gunung Karmel itu, itulah yang menentukan, ya. Dan memang satu ujian yang sangat besar antara hidup dan mati. Jadi mungkin jawabannya, siapa yang merintahkan? Saya yakin daripada Tuhan melalui inspirasi kepada Elia. Elia menyampaikan ini kepada pihak Nabi Baal, dan Elia menyampaikan kepada masyarakat juga. Dia pergi kepada masyarakat Israel. Hei, kamu ikut yang mana? Kalau mau ke Nabi Baal silakan. Tapi kalau mau ikut Allah, ikut saya. Mari. Jadi mereka ya bukan apa istilah sekarang, tapi pergilah mempromosikan, dipromosikan. Mau ikut Nabi Allah atau mengikut Nabi Baal. Ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya tahu ada jawaban-jawaban mungkin dari Pak Wici sendiri mungkin ada, atau teman-teman hamba Tuhan yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta Sinaga. Ya, jadi kita memiliki keterbatasan waktu ya. Untuk itu mungkin kita minta dulu Pendeta Ketel Sagala. Boleh Pendeta memberikan jawaban tanggapan berkaitan dengan pertanyaan tadi? Silakan 1 menit karena kita memiliki keterbatasan waktu. Silakan Pendeta. Mohon maaf, saya lagi di kantor, lagi ada tamu. Diteruskan aja dulu. Nah, 1 menit. Bisa menanggapi atau memberikan tambahan? Begini, saya ada tamu di kantor. Saya lagi ini. Boleh diteruskan yang lain. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Lain mungkin? Ringo sudah buka kamera ini. Boleh saya berikan masukan? Oke, silakan Pendeta ya. Kalau kita melihat kepada perintah Tuhan di dalam 10 hukum, salah satu hukum berbunyi, jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya. Jadi Tuhan katakan penyembahan berhala itu menjijikkan di mata Tuhan. Yehezkiel pasal yang ke-8 melukiskan bagaimana Tuhan dilukai perasaannya ketika ditunjukkan kepada Yehezkiel bagaimana orang-orang Israel, dalam hal ini pemimpin, bukan awam. Mereka itu imam-imam, tapi membelakangi Tuhan dan menyembah kepada matahari. Dan dengan demikian membawa mereka akhirnya berseberangan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 23 melalui Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita mau coba cocokkan semua perintah-perintah Tuhan ini, dan kita lihat juga bagaimana Tuhan sampai memusnahkan orang Amori, Girgazi, dan Ebusi, adalah karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar, tapi justru menyembah ciptaan-ciptaan, menyembah yang tidak bersuara, yang tidak bernyawa, yang tidak mempunyai roh. Dan hasilnya mereka semakin masuk di dalam kebejatan, masuk di dalam kebodohan, kegelapan. Dan karena itulah kebodohan dan kegelapan ini harus diusir. Jalan satu-satunya adalah mereka yang membuat kebodohan itu yang harus yang harus bertanggung jawab kepada itu. Dan kemudian seperti yang dikatakan Pendeta Sinaga tadi, tentu Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada siapa? Kepada Elia untuk memerintahkan seluruh orang yang sudah ditobatkan melalui pekabarannya, melalui pertunjukan kuasa Tuhan. Dan kemudian ketika diperintahkan tangkap itu Nabi-Nabi Baal, semua yang merasa bahwa memang Tuhan masih ada dan kuasanya terlihat, punya keberanian menangkap dan kemudian dibantai. Lihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Semua orang-orang ini, orang Girgazi, Yebusi, Amori, dan ada berapa itu? 6 kalau nggak salah, paling sedikitnya disebutkan 6 nama-nama bangsa yang harus mereka musnahkan. Kenapa? Karena penyembahan berhala yang begitu kotor. Bahkan sampai anak-anak mereka persembahkan kepada dewa-dewa Baal mereka. Dan anak-anak bayi ini yang tidak tahu apa-apa ini langsung saja dilemparkan ke api yang menyala-nyala, hidup-hidup. Dan untuk menutupi tangisan itu, maka dibunyikan musik yang begitu hingar-bingar. Sehingga suara anak itu tidak pernah terdengar menangis dan kemudian mati di api itu dipanggang. Ini catatan sejarah membuktikan.
Dan kenapa Tuhan mengatakan sampai harus bunuh dan binasakan mereka semua? Karena biar bagaimanapun kebiasaan itu, kebiasaan buruk itu akan selalu ditularkan terus-menerus, dan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dan terus sampai kepada keturunan. Itu makanya Tuhan katakan binasakan. Dan karena itulah dapatlah kita mengerti mengapa 850 itu dibinasakan dan dibunuh dengan begitu apa? Begitu luar biasa. Karena memang mereka telah membuat gelapnya kerohanian yang akibat daripada penyembahan berhala yang mereka sudah kembangkan di Israel. Dan mungkin juga kita harus dapat pahami mengapa Elia lari. Oleh karena apa? Salah satunya ancaman, tetapi dia merasa letih dengan melakukan semua itu. Karena tentu melalui perintah, dia bisa melihat bagaimana dia harus membantai, menyembelih, dan kemudian membinasakan orang. Bukan 1, 2, 3 kali di tangan yang binasa. Tapi karena kekuatan dari Tuhan, dia menyembelih bersama dengan orang-orang yang membantunya. Dan itu juga membawa apa? Depresi. Seperti tadi kemarin pelajaran kita. Depresi yang luar biasa, yang menyebabkan dia berpikir, waduh, ngeri juga kematian itu. Dan lain sebagainya barangkali kita bisa bayangkan. Jadi, otoritas untuk mengeksekusi mereka-mereka itu datang dari Allah. Itu tidak datang dari kuasa Elia. Dan itu adalah yang benar-benar membuat Elia melakukannya karena dia adalah seorang yang sudah dipercayakan untuk pekerjaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Hanya ingin melengkapi saja apa yang disampaikan tadi. Kalau Bapak Wiji baca dari buku Alfa Omega, jilid 3, ya Pak ya. Alfa Omega jilid 3 halaman 126. Di sana Allah menyuruh Elia untuk membinasakan guru-guru palsu ini. Ya, nanti Bapak baca selanjutnya, di sana jelas dikatakan bahwa Allah sendiri yang memberikan mandat kuasa kepada Elia untuk membinasakan guru-guru palsu ini. Baik, ini Pendeta Welly mau bertanya atau menambahkan? Iya, menambahkan saja Pendeta. Menit ya, 1 menit. Kita tanya dari Pak Wiji tadi terkait dengan pelajaran kelas sahabat kita pada hari Rabu ini. Kabar baiknya ini adalah bahwa penyembah agung itu atau Allah sendiri tidak menyalahkan Elia sebenarnya, Pak Wiji ya. Dan Allah mengerti lebih baik daripada yang kita lakukan saat kita melawan depresi. Elia memang mengalami depresi ketika dia melarikan diri ya saat masa-masa krisis tersebut. Tapi dalam Step to Christ juga, tambahan dari kutipan Nyonya White yang bisa kita pahami, kita renungkan juga bersama dalam halaman 97, Step to Christ halaman 97, mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan, tetapi memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Artinya Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh untuk kita. Tapi kadang-kadang dia harus menunggu sampai kita berhenti berlari, kemudian baru dia bisa mengintervensi kita. Atau mengintervensi Elia. Ya, di sini ilustrasinya menarik sekali, saudara, dalam pelajaran hari Rabu di buku Sekolah Sahabat kita ya, yang tanggal 18 Agustus ini. Kadang-kadang orang yang tenggelam, ini kisah mengenai seorang yang tenggelam di pantai, ya sangat bingung sehingga mereka akan melawan penjaga pantai ketika penjaga pantai ini ingin menolong seseorang yang mengalami musibah di tengah laut ataupun mungkin di perairan yang dalam. Nah, penjaga pantai kemudian harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar. Baru hal itu dilakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Winsirus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, waktu kita sangat terbatas untuk diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kiranya ini boleh. Saya mau tambahkan Pendeta Husina sedikit. Oke, baik. Silakan ya, Pendeta. Silakan, Pendeta. Pak Wiji tadi, siapa yang menyuruh? Jadi Elia itu depresi atas persepsi dirinya. Apakah dia seorang yang bersalah atau tidak? Alkitab tidak mencatat dengan jelas. Cuma melalui pengakuan daripada Elia bahwa dia tidak lebih baik daripada leluhurnya, mengakui ada kelemahan dalam diri. Siapa yang menyuruh
Elia membunuh. Kalau kita baca dalam Alkitab, ketika malaikat itu bertemu dengan Elia, ada pertanyaan yang diberikan malaikat itu kepada Elia. Apa itu pertanyaan? Kepada Elia dikatakan, apa pekerjaanmu? Apa yang kau kerjakan? Aku melakukan pekerjaan Tuhan. Itu diulang kembali. Setelah berbincang ditanya, apa yang kau kerjakan? Aku melakukan bekerja dan melakukan pekerjaan yang Tuhan minta. Jadi itu mengindikasikan sebuah pekerjaan dilakukan Elia adalah pekerjaan yang Tuhan perintahkan, dan itu semua yang dia lakukan semua adalah untuk Tuhan. Namun dia depresi. Pelajaran sekolah sahabat kita Rabu ini mengajarkan kepada kita, rupanya tidak terlepas kepada seorang hamba Tuhan, seorang bekerja melayani Tuhan, atau tidak melakukan pekerjaan Tuhan, depresi itu bisa datang menghampiri kehidupan kita. Itu yang diajarkan. Apa yang mau kita lakukan? Ketika kita menghadapi depresi adalah merupakan puncak daripada kehidupan yang sudah terlalu lelah. Kita tidak mampu lagi berdiri, pasrah. Seperti kata Elia, cabut saja nyawa saya lah, mati aja saya, lebih baik itu lebih mati daripada hidup. Itu penyerahan total. Jadi orang yang depresi adalah orang yang tidak mampu lagi berbuat apa-apa, seharusnya menyerah. Menyerah. Kepada siapa menyerah? Kepada Tuhan. Pelajaran kemarin kita pelajari bahwa Yesus ada tempat peristirahatan. Kita boleh beristirahat dalam Tuhan. Tetapi Yesus akan mau bekerja di dalam diri seseorang yang menyerah kepada Dia. Kalau orang tidak menyerah, Tuhan tidak bisa bekerja. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, padahal kita tidak menyerah hidup kita kepada Tuhan, Tuhan nggak bekerja dengan kita. Enggak. Pelajaran yang berikut dalam pelajaran hari Rabu. Tuhan melihat sampai sejauh mana batas penyerahan kita kepada Dia. Kalau kita menyerah kepada Yesus baik. Tetapi jangan kita mencari pelarian atau jalan yang lain menyelamatkan diri kita. Kalau kita mencari jalan lain, kita akan lelah sendiri, akan capek sendiri. Akan capek sendiri. Jadi, tetap berpulang kepada penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita terlalu lelah, kita terlalu capek, atau kita menganggap pekerjaan itu tidak sanggup lagi kita kerjakan, kita lakukan, maka Tuhan akan ambil alih dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Lihat Elia, ketika dia lapar, Tuhan menyediakan roti bagi dia. Dari mana roti diambil malaikat itu? Nobody knows. Cara Tuhan bekerja menolong orang yang lelah, yang sudah kehabisan pengharapan dan menyerah kepada Tuhan, Tuhan sanggup sediakan bagi mereka. Itu saja yang saya tambahkan pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kettler. Silakan Pendeta Sinaga membuat closing statement, ya, memberikan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta Sinaga. Baik, terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dengan satu kalimat. Tetaplah setia walau dalam masa genting sekalipun. Dan percaya kepada Tuhan. Ingat, tangan Tuhan tetap memegang tangan saudara. Walaupun saudara pernah tidak merasakan pegangan Tuhan itu.
Ingat, tetap Tuhan memegang tangan kita, walau kadang-kadang kita tidak merasakannya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga untuk closing statement-nya. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pada siang hari ini dengan sebuah lagu pujian, dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta PH Sinaga. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta di sorga, jauh nan di sana di atas arasi sorga. Engkau duduk bertahta menyaksikan kami sebagai umat-umat Tuhan, dan pada saat ini satu kelompok umat Tuhan sedang Jum ini untuk firman. Bila mana kami telah belajar firman-Mu yang mengingatkan kembali bagaimana hamba Tuhan Elia dahulu kala, yang sempat dia hampir putus asa, tanpa sadar dia lupa akan tangan Tuhan yang selalu memegang tangannya. Karena saat-saat genting yang sedang dihadapi dalam perjalanan satu hari, bahkan atas hujatan daripada atau desakan daripada Ratu Elizabeth. Demikian terjadi sehingga pada puncak penyerahannya kepada Tuhan, seakan-akan ingin mati. Tetapi Tuhan, kami disegarkan kembali. Karena kami sebagai manusia kurang menyadari akan kuasa Tuhan. Untuk itulah pelajaran pada siang hari ini. Agar di dalam masa genting sekalipun kehidupan kami ini, biarlah kami menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Untuk itulah kami memohon kepadamu.
segala sesuatu yang kami rindukan dalam kehidupan ini. Bahkan pergumulan-pergumulan sekalipun yang mungkin kami tidak bisa selesaikan. Dan seakan-akan kami akan putus asa dalam pergumulan hidup ini. Maupun di dalam pribadi kami, maupun di dalam rumah tangga kami, maupun di dalam jemaat kami. Bahkan di tengah-tengah masyarakat sekalipun. Untuk itu Tuhan, biarlah selalu ingatkan kami, agar kami tidak sampai putus asa, tetapi kami tetap berpegang teguh akan kebenaran Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Terberkatilah kiranya seluruh umat-umat-Mu yang bergabung pada saat ini. Tuhan memberkati kita pada saat pertemuan ini. Tuhan juga akan memberkati kita setelah selesai pertemuan ini, melakukan kegiatan-kegiatan kita. Dan bahkan sampai di hari Maranatha, kita tetap berjalan dalam rel kebenaran Tuhan. Sukacita menjadi bahagian kita. Yesus datang menjemput orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita bersama-sama masuk di dalam kerajaan sorga. Berkatilah Tuhan acara ini hari demi hari. Namun jika ada kekurangan kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat khusus dari sorga. Menjadi bagian daripada hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, pada saat ini juga. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Selamat bertemu dengan kami bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kekuatan dari surga tetap dapat menjadi bagian kita. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dan saya akan membagikan Saya akan membagikan pelajaran kita yang pada malam hari ini di waktu Amerika tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita Kita memiliki satu pelajaran yang berjudul melarikan diri atau running away dalam bahasa Inggrisnya, hari Selasa waktu Amerika tanggal 17 Agustus tahun 2021. Pelajaran kita menyatakan atau dituliskan, berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, penyakit paling umum di dunia yang memengaruhi lebih dari 300 juta orang setiap tahun di seluruh dunia, tidak selalu memiliki gejala yang jelas terlihat. 300 juta orang tidak memiliki gejala yang jelas terlihat. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan merupakan kontributor utama beban penyakit global. Sayangnya, seringkali depresi tidak dibicarakan dalam agama Kristen karena itu dapat dilihat sebagai tanda kalau saya misalnya depresi, waduh gimana nih pendeta Rantung, Anda depresi pada Anda sering berbicara tentang iman, jadi Anda mungkin rupanya kurang iman, mungkin seperti begitulah atau siapa saja, bukannya seorang pendeta atau siapa saja, pada saat kita mengalami depresi, maka kita dipikirkan bahwa kita mungkin kurang iman kita. Lagi pula, bukankah pertanyaannya yang sering orang tanyakan bukankah orang Kristen seharusnya selalu dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan dan sejenisnya? Jadi bukankah depresi adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan? Berarti Anda ini lagi lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan. Nah, sebagian besar orang tahu bahwa pernyataan atau pertanyaan seperti itu tidaklah benar. Bahkan orang-orang Kristen yang setia kadang-kadang dapat bergumul dengan depresi, terutama setelah peristiwa traumatis, dan itu bukanlah tanda kurangnya iman atau kepercayaan kepada Allah. Depresi itu dapat terjadi, itu tandanya bukan karena saudara dan saya kurang iman, tapi itu karena kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Jadi kadang-kadang itu bukan tanda kurangnya iman atau kepercayaan kepada Allah. Sekali lagi, orang dapat membaca Mazmur dan melihat rasa sakit, penderitaan dan kesedihan yang mendalam yang diderita oleh umat Allah yang setia. Mereka sangat setia. Kita sudah pernah bahas itu Mazmur 13. Tapi mereka berkata, Tuhan berapa lama lagi? Berapa lama lagi musuh-musuh seakan-akan bersuka cita oleh sebab kami, umat-umatmu ini yang setia justru seperti berada di mana? Dalam keadaannya apa?
kekelaman, lembah kekelaman, dan lain sebagainya. Jadi terkadang depresi perlahan-lahan dan diam-diam menguasai kita, dan kita menyadarinya hanya ketika itu memperkuat cengkeramannya kepada kita. Kadang-kadang depresi itu menyerang dengan cepat setelah peristiwa emosional atau fisik yang menguras tenaga. Jadi pada saat kita mengalami, mungkin saja ya dengan kata lain, setelah kita selesai misalnya ya, mengadakan apa? KKR. Ya, KKR selama 20-30 hari. Ya, pada saat kita capek, dan itu kadang-kadang dapat apa ya? Berapa hari kemudian itu dapat menjadi apa? Hal yang membawa depresi kadang-kadang. Dan sebagai contoh, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, sebagai contoh, Elia, Nabi Allah yang setia, benar-benar kehabisan tenaga secara emosional dan fisik setelah peristiwa Gunung Karmel. Apa yang terjadi di Gunung Karmel? Wah, dipertunjukkanlah siapa yang lebih besar. Nabi Elia berhadapan dengan ratusan, 450 nabi-nabi Baal di hadapan raja. Ya, Raja Ahab saat itu, api turun dari surga untuk membakar korban persembahan yang dipersembahkan Nabi Elia. Wah, umat-umat Tuhan memuji. Dan bukan itu saja, nabi-nabi Baal tersebut dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah kemenangan, setelah 1 hari kemenangan, apa yang terjadi besoknya? Nah, inilah kita lihat ya. Dalam 1 Raja-Raja 18, Elia baru saja melihat mujizat api dari Allah turun dari sorga. Dan sebagai jawaban atas doanya, dia telah melihat hujan turun dan mengakhiri, bukan hanya api dari surga yang membakar korban persembahannya, tetapi juga hujan turun dan mengakhiri kekeringan selama 3 tahun. Kuasa Allah terlihat. Nah, mengapa Elia kemudian setelah melihat kuasa Allah, dia kemudian bereaksi dengan melarikan diri terhadap ancaman Izebel. Siapa ini Izebel? Istri Raja Ahab. Dengan berlari, dia bahkan lari pontang-panting dengan kata lain ya. Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 1-5. Sana dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel istrinya segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahwa bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Takutlah apa? Nabi Elia, dia tidak takut dengan raja. Dia tidak takut dengan Raja Ahab. Dia tidak takut dengan 450-an nabi-nabi Baal. Tapi dengan seorang wanita dia takut. Hati-hati mungkin dia. Harus hati-hati dengan istri sang raja ini ya. Maka takutlah ia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya atau hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ia ingin mati seperti Yunus di bawah pohon. Ingin mati. Katanya apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Waduh, memang depresi dia. Depresi sesudah beberapa saat sebelumnya, dia memiliki kemenangan. Dia melihat kekuatan, kekuasaan, mujizat Allah dia lihat. Tapi saat ini, setelah diancam oleh seorang wanita, dia lari pontang-panting dan apa? Minta mati. Ingin mati saja. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kita akan sambung peristiwa ini ya besok juga ya. Kita akan melihat pembahasannya. Tapi mari kita lihat apa yang diterangkan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Elia baru melalui waktu 24 jam yang sangat melelahkan. Pengalaman ini ditambah dengan kesadaran akan hal-hal buruk dan ancaman kematian yang ada dalam pikirannya. Aduh, dia sudah dapat text message mungkin dari Izebel ya, dapat surat dari Izebel, waduh diancam kematian, KO dia langsung ya. Itu berfungsi sebagai pemicu depresi bagi Elia. Juga Elia ada di sana ketika para nabi Baal, bukan 450, saya bilang tadi 450 tapi maksud saya 850 ya. Juga Elia ada di sana ketika para nabi Baal
sekitar 850 itu dibantai. Bahkan mungkin beberapa dari para nabi Baal itu dipotong sendiri atau dibunuh sendiri oleh Elia dengan tangannya sendiri. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Peristiwa semacam itu, bahkan untuk alasan yang benar atau benar sekalipun ya, dapat dengan mudah menyebabkan stres atau stres traumatis bagi mereka yang menonton, atau yang lebih buruk lagi, bagi yang terlibat. Saya saja kemarin melihat peristiwa ada orang-orang di Afghanistan yang lari kejar pesawat, jatuh 2 orang karena berpegangan di pesawat, setelah pesawatnya naik, jatuh, stres saya melihat apa? Peristiwa orang mati seperti itu. Ya. Malah padahal sudah diamarkan, hati-hati kalau melihat video ini Anda grafik konten, Anda bisa stres katanya. Tapi memang pas saya lihat orang yang berjatuhan dari pesawat karena ingin keluar dari Afghanistan, cantol berpegangan di pesawat, jatuh kemudian, ngeri sekali. Nah apalagi Nabi Elia bukan hanya dia melihat orang yang jatuh mati, dia sendiri yang membunuh beberapa orang mungkin sampai mati. Jadi itu membuat stres dan traumatis bagi mereka yang juga terlibat. Maka kemudian terjadilah Elia mulai berlari, berusaha melarikan diri. Nah terkadang kita juga melarikan diri saat kita stres. Kemana kita larinya? Pelajaran kita katakan apa? Terkadang kita juga berlari ke kulkas atau lemari es, mencoba membuat diri kita sendiri gembira kembali melalui makanan. Karena kita stres, kita coba makan. Atau mungkin terkadang kita mencoba untuk tidur dan mencoba untuk menenangkan kelelahan emosional kita. Atau terkadang kita mencari hubungan pekerjaan atau lokasi baru dalam usaha kita untuk melarikan diri. Aduh udah stres ini di sini, di Indonesia, saya mau larilah ke Amerika ya, dan lain sebagainya. Ya kita mencoba untuk lari, untuk mendapatkan ketenangan pada saat kita mengalami depresi atau apa saja. Atau dan kadang-kadang pelajaran sahabat kita katakan, dan kadang-kadang kita mengubur diri kita lebih dalam kepada pekerjaan kita. Jadi ganti pusing di tempat, di rumah kita, di gereja kita pusing, lalu kita harus habis-habisan kita bekerja di tempat pekerjaan kita. Harus ada deadlines, tujuan-tujuan yang harus kita capai. Lebih banyak meeting, lebih banyak pertemuan-pertemuan rapat yang kita buat. Sementara dalam usaha kita untuk berusaha lebih keras, melarikan diri dari sesuatu yang tidak bernama, yang kita tidak tahu kenapa kita harus berlari, yang menguras kegembiraan dan menguras istirahat yang sejati, damai yang sejati. Dan tentu saja, pelajaran sahabat kita katakan, tentu saja banyak orang menggunakan obat atau sejenisnya, semuanya dalam upaya untuk meredakan rasa sakit. Dan pada akhirnya, hal-hal tersebut, obat-obatan, makanan, pekerjaan, workaholic yang kita lakukan, pindah tempat dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya menutupi gejala. Semuanya itu hanya menutupi simptom apa yang di luar. Yang di dalam ini yang lebih harus diobati ya. Mereka yang menutupi dari gejala atau luar yang simptom, mereka tidak menyelesaikan masalah. Dan seringkali mereka bahkan dapat memperburuk masalah tersebut. Pelajaran kita 2 hari berturut-turut ini, pada hari Selasa ini waktu Amerika dan besok Rabu waktu Amerika ya. Kita akan membahas tentang depresi yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Yang baru saja melihat kehebatan, kebesaran Tuhan. Tetapi dia mengalami juga depresi. Apa itu depresi? Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan itu adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, mood yang merosot. Kita menjadi muram, kita menjadi sedih, dan merasa perasaan yang tertekan. Portal alodokter.com, ini katanya portal kalau ingin tanya tentang kesehatan di Indonesia ya. Itu katanya ini ya. Dia menuliskan bahwa tentang depresi secara klinis ya. Dikatakan secara medis, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Kalau kita depresi orang mau bilang apa sih, saya diamin aja. Sudah waktunya saya mau bikin renungan malam, udahlah saya di tempat tidur aja, nanti biar pendeta muda tulus aja lah yang pimpin. Seperti begitulah kurang lebih ya. Saya tidak peduli lagi. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan secara medis ya,
Depresi itu dinyatakan secara medis apabila depresi itu sudah 2 minggu kita merasa sedih. 2 minggu. Kalau mungkin 1-2 hari ya mungkin ya masih sedih aja itu ya. Tapi kalau sampai kurang lebih 2 minggu kita merasa sedih, putus harapan, atau merasa tidak berharga, maka itu sudah secara klinis Anda dinyatakan apa? Depresi. Dan depresi yang dibiarkan berlanjut lebih dari 2 minggu dan seterusnya itu, dan tidak mendapatkan penanganan. Nah, penanganannya apa saja? Oh, penanganannya psikoterapi, harus counseling katanya ya, menurut anjuran-anjuran. Harus counseling atau medication. Atau orang dianjurkan untuk bermeditasi. Atau bahkan untuk apa? Bukan obat lagi dikasih di rumah, tapi masuk rumah sakit. Jadi ada 4 penanganan yang biasanya dilakukan. Tetapi 4-4-nya ini tidak menjamin. Saya coba hari ini, sepanjang hari saya mencoba untuk membaca mana ini penanganan meditasi, penanganan depresi yang paling dianggap canggih, hebat oleh para orang-orang dokter dan lain sebagainya. Apakah kita diberikan obat? Apakah kita diberikan psikoterapi atau counseling? Ataukah kita diberikan kesempatan untuk beryoga, bermeditasi, atau masuk rumah sakit? Tidak ada yang dianggap sempurna. Harus dikatakan mungkin ada kombinasi satu dengan yang lain, atau kombinasi yang tepat untuk keadaan kita dan lain sebagainya. Tapi yang betul-betul yang inilah yang paling manjur, itu tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi tapi katakan kita harus mendapatkan penanganan. Ya, apakah itu obat, apakah itu psikoterapis, counseling dan lain sebagainya. Apabila tidak ditangani bisa menyebabkan terjadinya terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan bahkan untuk bunuh diri. Ada berbagai jenis depressive disorder ya, yang dianggap paling klinis itu adalah seperti MDD atau yang Anda bisa lihat di atas ini major depressive disorder. Kita akan lihat itu, karena itulah yang pada umumnya ya. Atau persistent depressive disorder atau bipolar depression, orang yang sudah merasa malam dia jadi gini atau siang jadi begini dan lain sebagainya. Atau postpartum depression, setelah melahirkan orang seringkali ibu-ibu dapat menjadi depresi, atau bahkan sebelum premenstrual dysphoric disorder ya, sebelum menstrual ada lain sebagainya. Atau seasonal affective disorder, kadang-kadang orang di Amerika mulai musim salju, musim dingin, orang mulai depresi karena suasana, apalagi kalau tidak ada matahari di musim-musim dingin. Tapi puji Tuhan di New Jersey walaupun musim dingin, walaupun winter, matahari itu tetap bersinar ya. Jadi mungkin kurang itu orang yang depresi karena gelap-gelap dan gelap saja ya. Atau atypical depression, depresi dan lain sebagainya kita bisa lihat. Tapi kalau kita lihat yang diagnostic criteria untuk major depressive disorder, jadi kalau Anda setiap hari untuk selama 2 minggu memiliki 5 hal ini, ya maka Anda itu dapat dikatakan secara medis Anda memiliki major depressive disorder. Kalau sampai ada 5 hal ini Anda alami, apa itu 5 hal itu? Mood Anda, perasaan Anda yang depressed, merasa tidak berpengharapan, aduh kacau kehidupan dan lain sebagainya. Atau anhedonia, atau tidak lagi tadinya kita suka untuk berbicara dengan orang, suka untuk menyanyi, sekarang kita nggak mau lagi. Kita cuma mau sendirian, nggak mau lagi berbicara, nggak mau lagi ketemu orang, nggak mau ngobrol dengan orang. Itu namanya anhedonia. Atau kehilangan berat badan, tidak lagi nafsu makan, ya. Atau insomnia, tidak dapat tidur, sukar tidur, atau hypersomnia. Ya tidur terus menerus dan lain sebagainya. Bukan lagi insomnia tapi hypersomnia, tidur terus aja. Nggak mau apa-apa, tidur aja kita maunya. Atau psychomotor agitation, ya. Nggak bisa, jadi kita bahkan kayak seakan-akan lumpuh, nggak dapat bergerak. Kelelahan, hilang energi. Perasaan kita tidak berharga, perasaan bersalah terus menjadi bagian kita. Tidak sanggup untuk berkonsentrasi, inability to concentrate. Lalu berikutnya adalah pemikiran atau untuk untuk tentang kematian atau untuk bunuh diri. Jadi kalau sampai ada 5 hal ini terjadi selama 2 minggu berturut-turut, maka seorang dokter akan menyatakan Anda sudah mengalami major depressive disorder. Dan ini cukup banyak di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini cukup banyak. 1 dikatakan dari
1 dari 5 orang. Ada sekitar 43 juta orang ini di tahun 2013, saudara-saudara. Ini berapa tahun? Ini research tahun 2013. Ya, ini terjadi jutaan ada, dan hubungan erat antara orang yang yang depresi atau mental illness itu sangat berhubungan juga dengan apa? Dengan obat-obatan untuk mengobati depresi mereka, mental illness mereka umumnya obat-obatan seperti heroin dan lain sebagainya itu. Jadi itu berurutan begitu erat hubungannya dengan apa? Narkoba dan dan depresi. Ya. Jadi 5,4 orang-orang 5,4 juta bahkan ya. Ini dari 43 juta orang di Amerika Serikat, 5,4 juta orang di Amerika itu tidak dapat pengobatan sama sekali. Jadi masih ya puji Tuhan ya, ada sekitar 30-an sekian juta orang dapat dapat penanganan, dapat memiliki penanganan, tapi ada 5,4 juta orang itu tidak mendapatkan penanganan. Kenapa? Karena mereka malu, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai anggota-anggota gereja lain mungkin tahu, tetangga tahu, teman sekerja tahu. Jadi mereka diam-diam terus, padahal mereka ada memiliki masalah mental ya. Atau mereka mereka pikir kalau orang tahu saya punya depresi, maka saya saya dianggap seperti orang gila dengan kata lain ya. Jadi ada negatif opini terhadap saya, ini gangguan mental ini, berarti ini orangnya ini mungkin ada skrup yang udah lepas mungkin dari otaknya. Jadi kita jadinya stigma. Jadi stigma untuk mencari bantuan ya. Ada yang ingin berhati-hati, ada yang ingin menyembunyikan confidentiality, dirahasiakan. Lalu ada 28% orang percaya nanti akan berakhir lah, ayo dong, saya nggak usah datang ke siapa-siapa, saya nggak usah datang minta pendeta untuk doakan atau bicara dengan orang yang saya percayai untuk diskusi dengan saya keadaan saya. Jadi diam-diam saja lah, itu nggak boleh didiamkan, saudara ya. Jadi dan 22,8% tidak mengetahui kemana saya harus pergi. Jadi inilah kurang lebih masalah-masalah yang begitu hebat yang terjadi di Amerika Serikat sehubungan dengan mental illness atau depresi. Itu adalah Ini adalah statistik di tahun 2013. Dan setelah pandemik, saudara-saudara, setelah pandemik itu statistiknya meningkat begitu hebat. Inilah pas setelah pandemik, antara Desember 9 sampai sampai 21. Ya, oleh depresi ini begitu meningkat. Begitu meningkat. Depressive disorder. Apa kira-kira bahayanya? Saya coba membaca beberapa artikel dari jurnal-jurnal ilmiah ya tentang depresi. Kalau Anda sampai harus mengalami depresi, apa misalnya? Ini brain volume abnormalities in major depressive disorder, a meta-analysis of magnetic resonance imaging studies yang dibuat oleh Utrecht University di Nederland. Dikatakan ini hasil dari penelitikan itu. Ada ya, patient showed large volume reduction in frontal region dan lain sebagainya. Bahasa awamnya itu apa ya? Yaitu adalah bahwa saudara dan saya pada saat kita mengalami depresi, maka daerah otak yang bertanggung jawab untuk memori dan fungsi-fungsi otak yang untuk eksekutif judgment kita, untuk membuat penilaian-penilaian, untuk berpikir. Fungsi-fungsi otak untuk berpikir itu apa? Pada saat kita depresi itu menyusut. Otaknya jadi kecil. Pada saat depresi. Ya. Pada saat di CT scan mereka. Ya. Magnetic, bukan hanya CT scan, tapi mereka menggunakan MRI namanya. Magnetic Resonance Imaging. Jadi pada saat Anda sedang depresi, dokter MRI otak Anda. Anda dibandingkan otak Anda sebelum Anda depresi dan setelah atau berada dalam depresi, ternyata otak Anda itu mengecil. Ada reduction. Ya. Itulah yang sebabnya. Jadi fungsi itu menyusut dalam depresi. Seperti halnya jalur yang menghubungkan area ini, jadi ada jalur-jalur otak itu ya yang mengurut, yang mengandalkan ke tempat-tempat yang mengandalkan suasana hati, ketakutan dan desire, semuanya itu Semuanya itu berkurang. Semuanya itu berkurang. Itu otak jadi mengecil. Apalagi ada lagi Journal of Clinical Psychiatry yang ditulis oleh
Jennifer Phillips dan semua ya, Dr. Fahad Aldosari. Judulnya adalah Brain Volume Increased with Sustained Remission in Patient with Treatment-Resistant Unipolar Depression. Jadi artinya apa ini? Dikatakan apa? Results-nya apa? Non-remitters show decreased white matter volume in the left anterior limb of the internal capsule. Ini dia punya apa? Hasilnya. Atau bahasa awamnya adalah apa? The brain cell, ya, sel otak itu apa? Kehilangan sel otak itu dipercepat hilangnya. Sel otak kita itu dapat apa? Berkurang kemampuannya pada saat kita semakin menua. Tetapi kalau Anda depresi, Anda masih muda sekalipun, itu bisa menyebabkan loss of brain cell yang menyebabkan Anda itu kehilangan apa? Kemampuan-kemampuan untuk berpikir. Dan bukan hanya itu saja. Diselidikilah dengan otak kita pada saat kita depresi, maka dikatakan apa? Dikatakan, ada research katakan ada chemical signal antara sel-sel, ya, nerve cell dari satu fungsi ke fungsi lain itu jadi kacau, ya. Especially serotonin, khususnya chemical serotonin itu adalah neurotransmitter yang meregulasi kita punya mood, kita punya tidur, serotonin namanya ya. Rasa makan dan rasa sakit itu jadi kacau. Pada saat saudara dan saya, pada saat kita mengalami depresi, maka serotonin tersebut, neurotransmitter itu jadi kacau. Makanya kita tidak dapat tidur waktu kita depresi. Kehilangan nafsu makan dan lain sebagainya. Ini begitu hebat secara ilmiah. Masalah-masalah yang terjadi pada saat kita mengalami apa ya? Pada saat kita mengalami depresi. Tetapi pada umumnya, sekali lagi, seperti pelajaran tadi yang kita sudah lihat ya, depresi ini berhubungan dengan apa ya? Seperti pelajaran kita. Ini dikatakan apa? Recurring thoughts. Ya, recurring thoughts. Adanya pemikiran-pemikiran. Jadi seringkali depresi itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam benak kita. Yang kemudian mempengaruhi apa? Tubuh dan fisik kita. Tetapi pada umumnya itu sesuatu yang dimulaikan di mana? Sesuatu yang dimulaikan di dalam pikiran kita ya, pikiran-pikiran yang terganggu karena mungkin kecemasan, perasaan bersalah ini dan itu. Dan oke. Apa kira-kira secara apa ya? Secara praktikal yang dapat kita lihat ya, yang dapat mungkin firman Tuhan. Besok kita akan membahas lebih detail ya tentang apa yang terjadi kepada Nabi Elia, apa yang Tuhan buat kepada Nabi Elia. Tapi mari kita lihat pada malam hari ini secara general, apa yang harus kita lakukan. Kita sudah sedikit tadi bahwa depresi ini pada umumnya apa? Terjadi di dalam benak pikiran kita. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Bukan seperti pelajaran kita katakan. Bukan berarti Anda ini sudah apa ya? Sudah skrupnya sudah lepas atau apa, tapi mungkin ada peristiwa-peristiwa keletihan seperti Elia, kecapean dan lain sebagainya, lalu kemudian ada hal-hal yang terjadi. Ini bukan berarti Anda itu orang yang kurang iman. Elia tidak kurang iman. Tetapi mari kita lihat, ada mungkin hal-hal yang terjadi di dalam dunia yang seringkali dapat terjadi di luar kuat kuasa kita. Siapapun Anda. Apakah Anda seorang pendeta seperti saya? Atau Nabi Allah seperti siapa? Seperti Elia. Atau siapapun Anda, ini dapat terjadi dengan kita. Tapi poinnya adalah bagaimana kita dapat dengan secara praktikal mengatasi depresi ini. Walaupun sekali lagi tidak ada yang manusia dapat lakukan, tapi secara alkitabiah inilah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Yang dapat kiranya menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama adalah satu fakta yang harus kita akui bahwa pikiran itu mempengaruhi keadaan kita. Saya salah tulis, bukan salah tulis. Bahasa Indonesia yang asli atau yang terbaik tidak harus ada huruf P ya. Jadi bukan mempengaruhi tapi memengaruhi kita. Ya. Jadi P-nya itu harusnya hilang. Jadi pikiran itu memengaruhi keadaan kita. Alkitab Amsal 23:7 katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya, for as a man thinks in his heart, so is he.
Apa yang kita pikirkan, jadilah itu. Kalau saya pikirkan, aduh saya ini orang yang bodoh-bodoh, saya orang yang malang, maka karakter kita atau keadaan kita jadi keadaan karakter atau keadaan yang apa? Malang. Jadi kita harus sadari, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan kejahatan, akan menghasilkan kejahatan. Kalau kita memikirkan kebaikan, akan menghasilkan kebaikan. Kalau kita berpikiran positif, akan menghasilkan hal yang positif. Tapi kalau kita memikirkan hanya hal-hal yang negatif, maka hasilnya itu juga negatif. What a man thinks in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan, ya apa yang kita pikirkan dalam diri kita, jadilah demikian. Jadilah. Jadi ini hati-hati bahwa pikiran itu dapat mempengaruhi keadaan kita. Yang kedua, kenapa? Keadaan bagaimana caranya? Karena pikiran itu menghasilkan imajinasi. Aduh, saya ini orang tidak beruntung. Lihat itu, mulai kita lihat itu. Wah, ingat itu saya ini diberhentikan ini ya mungkin karena ini. Mulailah imajinasi kita apa? Melayang-layang kiri dan kanan. Ya. Kenapa? Apa yang kita pikirkan, kita sudah pikir saya bodoh, saya kurang beruntung. Maka imajinasi kita akan mencoba untuk memikirkan hal-hal yang mungkin orang buat atau orang bahkan tidak buat. Yang mana kita mulai hubungkan ini dan hubungkan itu, hubungkan ini dan itu yang menyebabkan itulah, ya itu betul yang saya pikirkan saya ini malang. Saya ini orang yang apa tidak beruntung, saya begini dan begitu. Lihat ini sepertinya ini yang dilakukan oleh pendeta ini membuktikan saya ini malang. Tapi itu sebenarnya mungkin hanya apa ya? Imajinasi kita. Alkitab sudah menyatakan bahwa pikiran itu menghasilkan imajinasi dan imajinasi akan menyatakan apa? Memengaruhi keadaan atau keberadaan kita. Pikiran itu menghasilkan imajinasi. Firman Tuhan katakan ya, dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi kejahatan itu dimulaikan dari mana? Dari pikiran. Pikiran yang bagaimana? Yang diimajinasikan. Bahasa Inggrisnya katakan apa? And God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination, segala kecenderungan, imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kita pikir, kita imajinasikan apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi kemudian itu berdasarkan pikiran yang kita apa? Imajinasikan. Dan itulah yang menyebabkan kejahatan keluar di dalam contoh kitab Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Jadi hati-hati dengan pikiran kita yang dapat mempengaruhi keadaan kita. Hati-hati dengan satu pemahaman bahwa pikiran itu dapat menghasilkan imajinasi. Nanti kita akan lihat besok, saya akan coba hubungkan imajinasi ini dengan Nabi Elia. Saya nggak akan bilang sekarang, saudara. Tapi besok kita akan pelajari bagaimana ini imajinasi ini keluar dalam otak Nabi Elia. Ya, pada saat dia depresi dengan kata lain. Ya, ada imajinasi yang keluar. Tapi apa yang Tuhan lakukan itu dia. Ya. Tuhan memberikan fakta bukan imajinasi. Tapi kita simpan itu untuk besok. Poin ketiga. Oleh sebab itulah kita mengetahui pikiran memengaruhi keadaan kita. Pikiran menghasilkan imajinasi. Yang ketiga adalah bahwa kita harus menguasai pikiran kita. Ya, kita harus menguasai. Pikiran yang salah, imajinasi yang salah itu harus apa? Diluruskan. Mazmur 42:6. Ya, katakan apa? Mengapa? Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Cukup aneh, ayat ini cukup aneh. Kenapa? Karena kita sedang berbicara kepada jiwa kita. Kita sedang berkata kepada pikiran kita. Kita bukan berkata kepada orang lain. Kita tidak sedang berkata kepada Tuhan. Kita sedang berbicara kepada pikiran kita. Hei pikiranku, jangan gelisah. Jangan gelisah, berharap pada Allah. Ucapkan perkataan itu untuk kita bicarakan kepada otak atau pikiran kita. Ya, inilah sebabnya saya katakan apa ya? Tidak adanya sukacita itu karena apa? Seringkali kita tidak memiliki sukacita karena kita hanya mendengarkan diri kita. Pikiran kita katakan, aduh Stephen Rantung, kamu memang lagi apa ya, tidak beruntung hidupmu itu Stephen.
Kamu hidupmu itu malang sekali. Aduh, coba kamu lihat ini. Coba kamu imajinasikan ini. Ini yang orang sudah pikirkan di belakangmu. Ini yang mereka katakan di belakangmu. Waduh, itulah. Itu pikiran saya sedang berbicara kepada saya. Tetapi ayat ini katakan, hei pikiranku. Saya nggak mau dengar apa yang kamu katakan. Saya mau dengar apa yang Allah katakan. Allah katakan kepada saya apa? Berharap kepada Allah. Saya harus bersyukur kepada Allah. Allah saya itulah penolongku. Katakan itu kepada pikiran Anda, saudara-saudara ya. Berbicaralah dengan kata lain. Berbicaralah kepada diri kita. Berbicaralah kepada pemikiran kita. Jadi kita harus apa? Kita harus menguasai pikiran tersebut. Sampai kapan kita harus berbicara? Sampai pikiran kita yang apa? Yang negatif, pikiran kita yang malang, pikiran kita yang meruntuhkan itu berubah menjadi kesukacita. Berubah menjadi yang lebih baik. Ya, aduh, kamu malang betul. Ya udah, daripada hidup ya udah habiskanlah hidupmu. Oh, itu jangan begitu. Harus berubah. Harus melihat bahwa berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengetahui Allah itu penolong kita. Kuasai pikiran kita sampai pikiran itu yang dikuasai itu akan mengubah kita. Pikiran tersebut akan mengubah kita ya. Pikiran yang dikuasai itu kita kuasai, gantinya kemalangan, keberuntungan, pertolongan dari surga datang. Oleh sebab apa? Pikiran yang kita apa? Perintahkan pikiran kita, jangan pikir-pikir begitu, Stephen. Kita ubah pikiran kita. Ya. Kita berkata kepada dia supaya kemudian apa? Pikiran kita akan dikuasai dan mengubah keadaan kita. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung dosa, selubung ketidaktahuan tentang Tuhan, ataupun mungkin selubung masalah yang menghalangi kita dari apa? Dari hadirat Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita harus dimerdekakan dari depresi kita. Seperti kita harus dimerdekakan dari dosa dan ketidaktahuan akan Tuhan. Termasuk apa? Depresi kita harus dimerdekakan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung oleh apa? Dosa atau oleh depresi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ini dia. Kita harus berubah. Pikiran itu harus dikuasai. Yang mengubah. Kuasanya dari mana? Ini sudah ada sedikit pernyataan di sini. Maka Tuhan dengan apa? Datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan apa? Gambarnya. Poin kelima yang terakhir berhubungan juga dengan ayat ini, katakan apa? Bahwa kekuatan kita, kekuatan pikiran yang merubah itu berasal dari Allah. Bukan dari, waduh Stephen kamu mampu, Stephen kamu mampu. Ya kita katakan terus-terus, kadang-kadang mungkin gak jadi. Kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya nggak mampu nih Tuhan. Ini pikiran saya, katakan saya orang bodoh, saya orang malang, saya orang begini. Saya tidak bisa berubah nih Tuhan. Walaupun saya sudah berbicara kepadanya, tolong saya Tuhan, rubah pikiran saya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6 katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Mohon maaf. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bukan hanya benteng-benteng setan, bukan hanya benteng-benteng dosa atau kelemahan kita, tapi juga apa? Benteng-benteng yang membawa kita kepada depresi dan lain sebagainya. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada apa? Kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi kesempurnaan. Inilah kekuatan pikiran yang berubah itu berasal dari Allah. Kristus yang akan apa?
mengalahkannya. Dan dengan demikian, maka kita memiliki satu pikiran. Yang tadinya berpikir, waduh kita ini tidak ada artinya. Kita itu hopeless. Tapi pada saat pikiran kita diubah dengan kuasa surga, Tuhan katakan, tidak, aku bahkan telah mati supaya kamu memiliki pengharapan yang sejati. Aku telah datang, aku telah mengalahkan kegelapan supaya kamu memperoleh terang. Saat ini mungkin kehidupanmu berada dalam kegelapan. Depresi, kita seakan-akan maunya di tempat gelap terus. Tapi Yesus telah datang ke dunia yang gelap untuk menjadi terang bagi kita semua. Dan apabila kita berkata kepadanya, Tuhan, saya dalam keadaan depresi. Saya tidak tahu lagi mau bikin apa ini Tuhan. Tapi tolonglah, berikanlah terang tersebut. Biarlah Engkau menjadi nyata di dalam kehidupan saya. Bawalah saya keluar dari kegelapan ini Tuhan. Bawalah saya. Dan jika itu yang kita doakan, saya percaya Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita dari kegelapan, keluar ke dalam terangnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.